Hai hai, welcome to the class everyone. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya, jangan sakit-sakit. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Namaku Muhammad Nofil Ma'arij dari S1 Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Ini merupakan tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Mari kita bersama-sama belajar. Jika ada suatu kesalahan atau misinformasi, silakan disampaikan di komentar ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, hari ini kita akan praktikum 2 sekaligus, yaitu kita akan praktikum DNS server dengan web server. Nah, pertama mari kita bedah dulu. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah konfigurasi begitu, topologi jaringan seperti ini topologinya. Nah, nantinya ini kita akan konfigurasi web server dan satunya adalah DNS server. Jadi kita tidak akan mau konfigurasi yang lain, kita hanya fokus pada dua hal ini. Nah, tugasnya adalah bagaimana caranya agar semua device yang ada di sini, semua komputer, laptop, dan smartphone itu dia bisa mengakses web server gitu. Jadi dia nantinya bisa mengakses sebuah HTML atau web gitu istilahnya. Oke, gimana caranya? Pertama, langsung saja kita ke web server di sini. Setelah itu ke service. Nah, di sini kita pilih yang HTTP paling atas. Kita akan pakai HTTP. Setelah itu ini sudah on, cuman tugas kita adalah mengubah indeksnya. Jadi kita klik aja di sini. Nah, yang harus kita ubah adalah mengikuti yang bapaknya di sini. Sebentar, kita buka yang web server di sini. Nah, kita copy saja ini. Kita copy saja seperti ini. Ctrl C, itu pindah ke sini. Nah, kita Ctrl V di sini teman-teman. Ctrl V. Oke, kita klik save aja. Nah, oke, di yes. Setelah tersimpan, bisa nggak diakses sekarang si ini? Tentunya belum. Kenapa? Karena kita belum menyeting si enggak, ini sudah bisa. Karena yang harus kita setting itu nantinya di DNS server ya teman-teman. Kita cek coba di sini. Configuration. Nah, di sini. Ini kan DNS server, bukan web server. Jadi kita tidak usah nyeting. Teasernya sekarang sudah bisa. Coba kita langsung ke web sini, web browser gitu ya. Kita masukin IP yang atas tadi. Di IP-nya adalah 434343 1. Oke, 4343 1. Kita tunggu. Jadi sambil menunggu saya akan jelasin. Jadi ketika kita mengakses sebuah browser, itu sebenarnya kita sedang meminta sebuah file ke si servernya gitu. Itu istilahnya adalah HTTP request. Jadi kita minta sebuah file ke web servernya. Nah, setelah itu web server akan mengirim balasan disebut dengan HTTP respon kalau nggak salah begitu ya. Perbaiki jika saya salah. Silakan sampaikan gitu. Intinya meminta ke server menanggapi dengan mengirim file. File ini yang berupa HTML, Hypertext Markup Language. Ini. Jadi kita sebenarnya melakukan request atau permintaan ke si web server tadi. Nah, di sini web servernya adalah si IP 4343 ini. Nah, kemudian saya perasaan di Google nggak ngasih IP. Nah, yang kita ketik di Google itu contoh seperti www.covid.co.id. Nah, itu adalah DNS namanya atau Domain Name System. Jadi DNS ini merupakan sebuah penamaan dari IP yang ada gitu. Jadi ketimbang kita ngafalin IP yang angka yang susah kita ngafalinnya, mending kita lebih mudah dong ingat sebuah nama. Jadi sebenarnya DNS itu merupakan penamaan dari si IP address. Contoh, kita ngechat orang di WA, kita kan nggak ngafalin nomornya, kita cuma mengingat namanya, kemudian kita cari di kontak kita. Nah, sama DNS itu adalah seperti kita ketika nge-save nomor teman kita. Nah, sebenarnya yang kita akses bukan namanya tapi nomornya gitu teman-teman. Nah, sekarang ini kan udah bisa ngakses. Coba satunya juga yang ini, yang pakai laptop coba. Bisa nggak diakses gitu kan? 434343 1 ya. Oke.
seharusnya dia juga udah bisa. Tugas dari DNS server itu adalah, contoh nanti kita kan masukinnya bukan 4343 lagi nanti ketika DNS server, tapi kita masukin nama webnya gitu. Contoh nanti kita akan masukin www.jarkom.com. Jadi ketika kita masukin itu, ketika kita masukin www.jarkom.com, maka trafficnya akan dialihkan ke DNS server. Nanya nih, ini nama ini IP-nya berapa gitu. Dari DNS server dikasih lah, oh ini si jarkom.com IP-nya 43433. Oh, akhirnya dari server ini diarahkan ke web server, dari PC ke DNS server, dari DNS server disampaikan lagi ke web server. Itu trafficnya. Oke. Nah, ini udah bisa nih ngakses semuanya. Itu kan udah bener. Nah, sekarang kita akan setting si DNS servernya. Caranya mudah sekali. Kita klik DNS server ya. Mana nih? Service. Saya bingung. Kemudian DNS diklik, nah di sini. Kemudian kita onin dulu, jangan lupa masukin nih name-nya jarkom.com gitu. Nah, kita pilih yang record address-nya. Record ini berarti dia ngarahnya ke IP gitu loh. 434343 1 add. Nah, udah, ini bisa nih. Bisa nggak? Belum, karena kita belum setting DNS servernya. Berarti kita ke sini, kita setting satu-satu. Di sini ya. DNS servernya berapa? 333333 1. Oke, kita copy aja cepat-cepat. X, terus kita setting di satu-satu. Karena ini static ya, jadi kita harus setting satu-satu. Kalau yang sebelah nanti itu dynamic ya, dynamic atau pakai DHCP. Jadi kita gak harus setting satu-satu. Yang harus kita setting servernya saja, yang lain akan bebas mengikuti teman-teman begitu. Oke. Dulu. Nah, ini sini. Nah, yang ini karena DHCP ya udah kita aturnya di servernya, nggak ngatur di bawahnya. Ke desktop di sini. Oh, sorry, service ya. Oh ya, desktop juga diatur deh, configuration. Ini diatur satu. Nah, untuk ngatur yang lainnya kita ke service terus DHCP Ctrl V gitu kan. Kita save gitu. Save, kita cek lagi. Ini di sini. Kita coba restart dulu. Hosting IP address, minta IP address dulu. Nah, udah tuh. Udah muncul, mantap sekali. Configuration kayaknya mesti di restart dulu deh. Biar dia dapat IP. Jadi balikin static, itu dia minta lagi DHCP, kita minta semuanya DNS server dan semuanya kan. IP address, subnet itu semuanya. Dia masih minta. Udah. Nah, sekarang seharusnya kita sudah bisa mengakses yang namanya jarkom.com. Coba kita tes di sini. Di sini jarkom.com. Oke, kita tunggu. Loh, kenapa tidak bisa DNS server? Bener kan, addressnya 3331. DNS-nya udah aku hidupin juga tadi kan. Oh sorry, saya typo teman-teman. Ini Jarkomo. maaf teman-teman, maaf sekali. Typo. Oke. Jarkomo lah tuh. Oke, kita go. Seharusnya ini sudah bisa enggak? Kita dulu ya, kita ulang. Jarkom.com. Oke, kita tunggu. Nah, udah bisa teman-teman. Gitu doang. Nah, tugas selanjutnya adalah kita akan membuat nama alias. Nama alias itu adalah ya
nama lain dari si IP-nya gitu, nama alias ya, nama alias saja. Nah, kok IP sih servernya, jadi ini pakai yang ubah dulu, jangan Ariko tapi Cinem gitu. Halo Cinem. Nah, www.jarcom.com, ngarahnya kemana? Ke jarcom.com, add aja. Nah, sekarang ketika kita ngeklik ini si www.jarcom.com itu munculnya sama ya, beda. www.jarcom.com coba go. Oke di atas ini and ya, halo. Nah, udah. Oke, bisa. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya lookup, DNS lookup. Jadi DNS lookup jarcom.com gitu. Jadi biar kita tahu trafficnya kemana gitu kan. Tuh, jadi dia servernya di 3331 itu server DNS, dan jarcomnya itu ada di 4.31. Terus kita cek lagi satunya yang www.jarcom.com. Udah. Loh, unknown can find your jarcom.com is banned. Server 331 benar kan ya teman-teman? Kenapa www.jarcom.com tidak bisa di lookup? Sebentar kita cek lagi. Di sini di DNS ada nih. Oh, saya typo terus teman-teman. Ini W-nya 3 ya. www. Typo. Sungguh-sungguh terlalu kalau ini ya. Kita coba lagi. Oke, bisa. Nah, lihat sudah sukses. Alias dari jarcom.com katanya. Oke, gitu doang. Coba kita dari episode terakhir ya. Kita nggak dari sini, bisa nggak jarcom.com? Jarcom.com dulu. Nah, bisa. Terus satunya lagi www.jarcom.com. www.jarcom.com kita tes ya, tetap aja dong kan, sama aja munculnya, nggak berbeda. Oke. Gitu doang. Oh, kita coba juga di sini NS lookup ya. NS lookup itu buat melihat IP-nya apa dari sebuah domain yang ada gitu. NS lookup gitu. NS lookup itu singkatan dari DNS lookup sebenarnya. Jadi jarcom.com tuh muncul. Benar coba yang satunya nih. Nah, udah gitu doang dari saya. Sukses ya berarti percobaannya sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dan oh ya, kalau kalian mau nyoba juga file yang sebelum dikonfigurasi DNS dan web server akan saya cantumkan di deskripsi video. Oke, bye bye, see you in the next video. Sehat selalu dan sukses.